Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimaina Bella, mahasiswi Hukum Keluarga semester 5 dengan NIM 072. Pada saat ini saya akan memaparkan materi yang terdapat dalam hukum acara perdata. Materi yang pertama yaitu mengenai hukum acara perdata berlaku jika ada masalah keperdataan antar individu karena individu tersebut tidak menjalankan kewajibannya. Sebagai contoh, seorang mengambil harta waris seluruhnya atau seseorang memiliki hutang piutang dan ia tidak membayar hutang tersebut. Lalu bagaimana individu yang merasa dirugikan agar mendapatkan haknya kembali? Caranya, yang pertama melakukan somasi, dan yang kedua mengajukan gugatan keadilan. Karena ini dinamakan litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Lalu seperti apa prosesnya? Maka prosesnya adalah yang pertama, pihak yang haknya dirugikan mengajukan gugatan. Yang kedua, proses mediasi. Ketiga, pembacaan surat gugatan oleh pihak penggugat atau kuasa hukumnya. Keempat, jawaban dari pihak tergugat. Kelima, replik, yaitu jawaban pihak penggugat atas jawaban tergugat. Keenam, duplik, yaitu jawaban pihak tergugat terhadap replik penggugat. Ketujuh, pembuktian pihak penggugat dan tergugat, baik dari alat bukti saksi ataupun surat. Kedelapan, kesimpulan dari penggugat dan tergugat. 9, musyawarah dengan hakim. 10, putusan majelis hakim. Hukum acara perdata yaitu apabila ada ketidakharmonisan dan tidak bisa diselesaikan secara perdamaian. Lalu hukum acara perdata ini akan mati jika tidak ada sebuah masalah ataupun tidak bergerak. Selanjutnya masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu mengenai kompetensi absolut relatif dan surat gugatan dalam acara perdata. Kompetensi absolut atau mutlak adalah kewenangan suatu pengadilan dalam memeriksa perkara. Contoh, perkara pembunuhan menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri, sedangkan perkara wan prestasi menjadi kompetensi absolut pengadilan negeri jika akadnya non-syariah. Perihal perkara dalam acara perdata ada dua, yaitu yang pertama volunter, yaitu sifatnya sepihak, yaitu hanya pemohon. Contohnya permohonan pergantian nama, permohonan pengangkatan anak, permohonan isbat nikah, dan permohonan penetapan ahli waris dan sebagainya. Yang kedua, yaitu kontentiosa, perkara yang mengandung sengketa. Contohnya perkara wan prestasi, yaitu kasus kreditur dengan debitur. Kemudian perkara gugat waris. Kompetensi relatif, yaitu adalah sangat terkait erat dengan kewenangan keadilan yang sama dalam mengadili suatu perkara. Contohnya wan prestasi bukan berdasarkan akad syariah. Pertanyaannya, pengadilan negeri mana? Maka jawabannya tergantung dari tempat tinggal tergugat. Seperti contoh, tergugat tinggal di Kabupaten Bekasi, maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi. Identitas para pihak dalam surat gugatan yaitu berisi nama, tempat tanggal lahir, tempat tinggal sesuai domisili, pekerjaan, nama harus menggunakan nasab ataupun jabatan. Identitas pun harus detail terkait alamat, yaitu jalan apakah dan RT RW berapa serta kode pos di dalamnya. Selanjutnya dalam posita berisi uraian hukum atau peristiwa hukum dan dasar hukum dalam hal kasus wan prestasi, maka harus memuat kapan ditandatangani perjanjian utang piutang tersebut, berapa lama masa pengembalian, berapa banyak bunga atau bagi hasil per bulannya, dan kapan mulai macetnya, serta dasar dari gugatan seperti ini dimuat dalam pasal 1267 KUH Perdata. Dalam petitum, tuntutan hak yang dipinta oleh penggugat, misalnya bayar ganti rugi, bayar uang paksa atau duang som, dan sita jaminan atau kasus pengosongan rumah. Materi yang ketiga, proses sidang. Dalam proses sidang ini, yang pertama adalah pemanggilan para pihak baik penggugat ataupun tergugat dengan kuasa hukum. Apabila tergugat tidak hadir, maka dilanjutkan dengan pemanggilan kedua oleh juru sidang kepada pihak tergugat.
Kedua, apabila kedua belah pihak telah hadir, baik penggugat dan tergugat atau kuasa hukumnya, maka sidang dilaksanakan dengan agenda mediasi antara penggugat dan tergugat. Ketiga, apabila mediasi berhasil, maka akan dikuatkan surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani oleh majelis hakim yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat dari mediator. Untuk selanjutnya, majelis hakim mengagendakan sidang berupa putusan sidang dengan membuat akta vandari, karena itu bersifat final, sehingga tidak boleh adanya yang namanya banding ataupun kasasi. Kesimpulan dalam proses sidang apabila tergugat dan penggugat hadir dan bisa berdamai dengan proses sidangnya adalah yang pertama mediasi, kedua berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, jika penggugat hadir sementara tergugat tidak hadir, maka setelah panggilan sidang yang kedua dan tergugat tetap tidak hadir, maka proses sidang adalah 1. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat, 2. Pembuktian oleh pihak penggugat, 3. Kesimpulan oleh pihak penggugat, 4. Putusan majelis hakim. Apabila penggugat dan tergugat hadir, maka proses sidang adalah 1. Mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, dilanjutkan dengan 2. Pembacaan surat gugatan. Selanjutnya 3. Jawaban tergugat. Jawaban tergugat ini berisi 1 eksepsi, yaitu yang dibantah seperti kompetensi absolutnya ataupun kompetensi relatifnya. Yang kedua, rekonvensi, yaitu terkait gugatan balik oleh tergugat. Yang ketiga, menjawab konvensi penggugat yang ada dalam posita dan rekonvensi penggugat. Setelah jawaban tergugat, yakni yang keempat adalah replik dari penggugat, yaitu berisi jawaban dari pihak penggugat untuk membantah eksepsi atau rekonvensi dari tergugat. Bisa pula membantah atau membenarkan jawaban dari pihak tergugat ketika tergugat menjawab konvensi. Kelima, duplik berisi jawaban tergugat terhadap replik penggugat. Keenam, pembuktian dari pihak penggugat ataupun tergugat, baik berupa bukti surat ataupun saksi, bisa juga dengan menggunakan saksi ahli. Ketujuh, yaitu kesimpulan penggugat dan tergugat berisi keinginan akhir dari pihak penggugat ataupun pihak tergugat. Kedelapan, musyawarah majelis hakim bersifat terbuka. 9. Putusan majelis hakim bersifat terbuka. Materi yang keempat, yakni mengenai penyitaan. Sita adalah ketika seseorang meminjam dan barang yang dimilikinya sebagai jaminan. Pihak penggugat dapat mengajukan permohonan sita karena si tergugat macet saat pengembalian peminjaman. Macam-macam sita. Yang pertama, sita revindicatoir beslak, yaitu barang bergerak atau tidak bergerak, barang milik penggugat berada atau dikuasai tergugat. Contoh, X adalah pemilik taksi Bluebird dengan sistem kepemilikan anggota. Kemudian A, B, C membeli 3 unit mobil taksi merek Bluebird yang kemudian dikelola oleh PT Bluebird ini selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun itu, taksi itu akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu A, B, C. Akan tetapi setelah 3 tahun, pihak Bluebird tidak mengembalikan kepemilikan taksi tersebut kepada pihak A, B, C ini, sehingga pihak A, B, C menggugat PT Bluebird dalam gugatannya meminta barang A, B, C untuk disita. Yang kedua, sita conservatoire beslak, yaitu barang milik tergugat yang dimohon sita oleh penggugat. Contoh, A meminjam uang 1M ke bank untuk usaha dengan jaminan sertifikat rumah seharga 1,5M. Ketika kreditnya macet dan penggugat ajukan surat gugatan, maka jaminan tergugat mohon disita. Permohonan ini dinamakan CB atau conservatoire beslak. Yang ketiga, sita marital, yaitu permohonan sita yang dilakukan terhadap barang hasil harta bersama dalam perkawinan, bisa diajukan oleh suami ataupun istri. Yang harus digarisbawahi, pertanyaannya berapa lama masa sita? Jawabannya sudah ada di dalam perjanjian awal. Materi yang kelima, yakni mengenai pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak, baik tergugat atau penggugat, dengan tujuan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang terdapat dalam surat gugatan atau jawaban tergugat.
Adapun dalil pembuktian dalam pasal 163 HIR atau 283 RBG yang isinya siapa orang yang mengklaim punya hak atau membantah adanya hak orang lain, maka dia harus membuktikan. Sedangkan alat bukti diatur dalam pasal 164 HIR atau 284 RBG yang buktinya 1. Alat bukti saksi, 2. Surat, 3. Sumpah, 4. Persangkaan, 5. Pengakuan. Surat dibagi menjadi dua. Yang pertama surat biasa dan kedua adalah akta. Selanjutnya akta terbagi menjadi dua. 1. Akta otentik, contohnya buku nikah, akta kelahiran, ijazah, BPKB, sertifikat tanah. Kenapa disebut dengan akta otentik? Karena dibuat khusus oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat dengan tujuan pembuktian. Contohnya surat utang piutang tanpa dibawa ke notaris, sah akan tetapi di bawah tangan. Saksi. 1. Saksi tidak boleh dari pihak keluarga. Kedua, saksi harus melihat peristiwa tersebut secara langsung atau mendengar secara langsung. Ketiga, harus lebih dari satu. Kemudian sumpah ada dua, diatur dalam pasal 155. Yang pertama sumpah pemutus atau desikoir. Yang kedua sumpah tambahan, itu jika saksi hanya satu orang. Prasangkaan ada dua, yaitu menurut undang-undang dan menurut hakim. Pemeriksaan alat setempat atau desente, pernyataan kapan adanya pemeriksaan setempat. Jawabannya, apabila ada alat bukti sertifikat tanah dengan surat gugatan yang berisi luasnya sebuah tanah berbeda, maka untuk memastikan bisa mengajukan desente. Pembuktian ini dilakukan setelah menjawab replik. Materi yang keenam, putusan. Ada 3 macam putusan. Yang pertama, putusan desklarator, yaitu putusan yang hanya bersifat menerangkan suatu keadaan hukum, contohnya penetapan anak angkat atau penetapan ahli waris. Kedua, putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru, contohnya kasus cerai atau vailit. Ketiga, putusan kondemnator adalah putusan yang berisi penghukuman secara hadirnya pihak. Maka putusan dibagi menjadi menjadi 3. Yang pertama putusan gugur, yaitu keputusan yang diambil oleh hakim ketika pihak penggugat tidak pernah hadir. 2. Putusan verstek, yaitu putusan yang dilakukan oleh majelis hakim ketika tergugat tidak pernah hadir pada saat sidang pertama sampai sidang putusan. Ketiga, putusan kontradiktor, yaitu putusan yang diambil oleh majelis hakim ketika penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan. Materi yang ketujuh, eksekusi putusan. Eksekusi putusan dilakukan pihak yang kalah tidak menjalankan putusan tersebut secara sukarela. Eksekusi putusan dilakukan terhadap putusan yang sifatnya kondemnator, seperti menghukum tergugat untuk membayar sebesar 1M kepada penggugat, atau menghukum tergugat mengosongkan rumah yang terletak di jalan X. Apabila tergugat tidak menjalankan perintah tersebut, maka tergugat dipaksa untuk melaksanakan amar putusan itu. Caranya, pihak penggugat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam bentuk permohonan eksekusi putusan. Kemudian pengadilan akan memanggil tergugat untuk menjalankan putusan, dan pengadilan akan memberikan emending atau peringatan menjalankan putusan. Selanjutnya, apabila tergugat tidak juga menjalankan putusan secara sukarela, maka pengadilan akan mengeksekusi putusan dengan jalan lelang barang jaminan tergugat yang sudah disita. Materi ke-8, upaya hukum. Upaya hukum ada dua, ada upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yang pertama perlawanan atau verzet. Ini upaya hukum pihak tergugat terhadap putusan verstek. Pihak tergugat tidak pernah hadir atau kontradiktur dalam putusan yang diambil oleh majelis hakim ketika tergugat dan penggugat hadir, tapi prosedurnya tetap satu, yaitu ke panitera PN di tempat perkara itu diputus. 2. Banding atau revisi. Proses persidangan di tingkat banding
yaitu hakim hanya sebatas memeriksa berkas. 1. Memeriksa pihak yang tidak puas mengajukan permohonan banding. 2. Panitera banding di PN menyerahkan berkas memori banding ke Pengadilan Tinggi tingkat provinsi. 3. Pemberitahuan yang Pengadilan Tinggi dilakukan bahwa ada yang namanya memori banding dari pihak lawan dan pihak lawan membuat kontra memori banding. 4. Hakim tinggi akan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan memori banding dan kontra memori banding tanpa kehadiran pihak pemohon banding dan terbanding. 5. Apabila hakim tinggi menilai perlu ada bukti tambahan, maka sidang pembuktian dilakukan oleh hakim di PN, baik bukti surat ataupun saksi atas perintah hakim banding atau hakim tinggi. 6. Apabila masih ada banding, maka kasus belum bisa dieksekusi atau belum diinkrah. Selanjutnya yang ketiga adalah kasasi. Kasasi diajukan dalam jangka waktu 14 hari. Dalam jangka waktu 30 hari sejak panitera menerima kontra kasasi. Alasan untuk dapat melakukan kasasi: 1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, baik tentang kewenangan absolut ataupun kewenangan relatif. 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan. Putusan Mahkamah Agung dalam peradilan tingkat kasasi. 1. Tidak dapat diterima di mana permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal. 2. Ditolak, misal oleh judek facti tidak salah menerapkan hukum. 3. Dikabulkan, misalnya alasan permohonan kasasi tentang judek facti telah salah atau tidak benar dalam penerapan hukumnya, atau karena alasan-alasan hukum lainnya, sehingga judek juris akan mengadili sendiri. Yang kedua, upaya hukum luar biasa. Ini berisi 1. Peninjauan kembali. Alasan melakukan peninjauan kembali adalah 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan yang diketahui. 2. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkaranya diperiksa tidak ditemukan. Tenggat waktunya 180 hari sejak ditemukannya novum. 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. 4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya. 5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. 6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Yang kedua, der den verzet, yaitu 1. Perlawanan pihak ketiga melawan putusan hakim yang merugikannya. Kedua, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara nyata mengajukan penyitaan. Ketiga, apabila perlawanan berhasil membuktikan pemilikannya, maka ia dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan sita diperintahkan untuk diangkat. Sedangkan apabila tidak membuktikan haknya, maka ia adalah pelawan yang tidak baik dan sita akan tetap dipertahankan. Baiklah, sekian pemaparan materi mengenai hukum acara perdata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.